Bismillahirrohmanirrohim. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran, surat An-Nahl yang berarti lebah. Al-Quran mengabadikan lebah sebagai salah satu hewan yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lebah bahkan menjadi salah satu nama surat di Al-Quran, yakni surat An-Nahl yang berarti lebah. Surat An-Nahl adalah surat ke-16 Al-Quran yang terdiri dari 128 ayat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." Jika kita coba mengamati lebah, ada beberapa sifat mulia dari lebah yang dapat kita teladani. Antara lain, lebah hanya memakan hal-hal yang baik saja. Lebah tidak akan mengambil makanan dari bunga yang masih muda dan belum mekar, tidak pula dari bunga yang di sana sudah ada lebah lainnya. Lebah selalu memilih untuk hanya mengambil makanan dari bunga yang segar, bersih, dan baik. Kita sebagai manusia, di saat ingin mencari pekerjaan, memulai suatu usaha baik bisnis maupun yang lainnya, ataupun memilih makanan yang akan kita makan, carilah dari hal-hal yang baik-baik saja. Carilah yang terbaik. Lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi. Hal ini merupakan bagian dari sikap seorang mukmin. Mereka tidak akan berhenti dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seorang mukmin haruslah selalu berusaha untuk mencapai hal yang terbaik. Lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Bahkan manfaat yang diberikan lebah jauh lebih besar dari sesuatu yang diambil oleh lebah. Lebah mengambil serbuk sari dari bunga yang menaruhnya pada bunga yang lainnya, yang mana aksi tersebut dibutuhkan oleh bunga. Sama seperti lebah yang punya hubungan dengan bunga, setiap manusia juga mempunyai hubungan dengan manusia atau makhluk yang lainnya. Dalam hubungan kita, alangkah lebih baik jika kita mencontoh perilaku lebah. Berikanlah sesuatu yang membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, dan jangan mengambil sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi mereka. Jangan terlalu menuntut dari orang lain, tetapi lebih fokuslah bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka. Lebah tidak akan merebut bunga yang telah berrelasi dengan lebah yang lain. Dia akan mencari bunga yang memang belum diambil oleh lebah lainnya. Dan sebagai manusia, kadang seringkali kita salah dalam berkompetisi. Kita merebut hal-hal yang sebelumnya telah diusahakan oleh orang lain. Misalnya kita melihat tetangga kita membuka bisnis baru, lalu kita membuka bisnis yang sama dan berusaha mengambil pelanggan dari tetangga kita tersebut, atau kita berusaha menghalang-halangi orang lain mempersulit usahanya karena kita khawatir suatu saat mereka akan mengancam posisi kita. Tentu saja hal ini bukanlah karakter dari seseorang yang beriman. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu bukanlah kompetisi, karena di saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan mendapatkan manfaat. Lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak memberikan tekanan kepada makhluk lain atau bunga. Saat lebah hinggap pada bunga, apalagi bunga yang secara kekuatan lebih rapuh daripada lebah, dia tidak akan hinggap sepenuhnya sehingga membuat bunga tersebut patah atau rusak. Lebah akan mengepakkan sayapnya dan mengelilingi bunga tersebut.
Sebagai manusia, kita harus berintrospeksi diri kita. Apakah terlalu banyak menuntut dari orang lain? Lalu kita harus memperbaikinya agar tidak menjadi seorang yang terlalu menuntut. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan tersebut bisa membuat orang lain merasa tertekan atau tersakiti. Lebah adalah makhluk sosial yang tidak iri satu sama lain. Mereka membuat sarangnya secara kolektif. Mereka bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Seringkali di dalam komunitas muslim yang kurang beriman, sebagian merasa iri ketika melihat kesuksesan yang diperoleh orang lain. Dan ketika kita yang mendapat kesuksesan, kita jarang mau berbagi kepada orang lain karena khawatir orang tersebut akan memperoleh kesuksesan yang sama dengan yang kita atau malah melebihi apa yang kita dapatkan. Sifat-sifat yang seperti ini seharusnya kita jauhi. Lebah adalah makhluk yang rendah hati. Sedangkan manusia terkadang ketika mereka sibuk atau terkenal atau mendapatkan sesuatu banyak kenikmatan, manusia menjadi sombong, tidak mau meluangkan waktunya untuk orang lain yang membutuhkannya, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau bergaul dengan yang posisi atau keadaannya sedang lebih rendah daripada dirinya. Marilah kita belajar agar lebih rendah hati seperti halnya lebah. Lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Mereka tidak hanya memberikan manfaat pada dirinya sendiri maupun makhluk lain yang berrelasi secara langsung dengannya. Sebagai contohnya, mereka menghasilkan madu yang sangat berguna untuk manusia agar memiliki ketahanan tubuh yang baik dan dapat pula menyembuhkan berbagai penyakit. Surat An-Nahl yang merupakan surat yang ke-16 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surah ini dinamakan An-Nahl karena di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68 yang membahas mengenai lebah. Lebah adalah salah satu jenis binatang tertentu dengan sifat yang cirinya yang khas dan memberikan banyak manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Lebah merupakan salah satu ciptaan Allah yang istimewa. Begitu istimewanya serangga ini sehingga lebah tidak hanya diabadikan dalam Al-Quran, namun juga menjadi nama surah, yaitu surah An-Nahl. Lebah menghasilkan madu beraneka ragam yang kaya akan khasiat rasa dan warna. Juga memproduksi senyawa propolis yang berasal dari getah tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi. Sarangnya yang berbentuk segi 6 heksagonal mampu mempercepat penyembuhan luka dan juga sebagai bahan kosmetik kecantikan. Ada juga bee pollen, yaitu serbuk sari tumbuhan yang disimpan di kantong kaki lebah, mengandung antioksidan tinggi. Dan royal jelly yang dibuat oleh lebah pekerja untuk makanan sang ratu juga memiliki khasiat menambah stamina dan daya tahan tubuh. Semua ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan manusia. Dan tidak hanya menghasilkan makanan yang bernutrisi serta obat untuk berbagai macam penyakit, kehidupan lebah juga begitu istimewa, bahkan mengandung ibroh yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan seseorang mukmin hendaklah hidup meniru lebah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Hadis riwayat Ahmad. Sifat yang ada pada lebah karena adanya ilham dari Allah Ta'ala. Seseorang mukmin pun sejatinya memiliki harus demikian karena telah memiliki wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Hal itu mengisyaratkan bahwa seorang mukmin seyogyanya meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah. Lebah mencari rezeki halal dengan cara baik dan thayyib. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung madu atau nektar. Seharusnya manusia meniru lebah dalam hal mencari rezeki.
hanya mengupayakan cara halal dan baik sesuai dengan ketentuan yang Allah ridhoi. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Lebah hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Lebah juga tidak merugikan dan tidak akan melukai kecuali diganggu. Lebah tidak akan mengganggu makhluk lain jika tidak dalam keadaan terancam. Ini pun seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, tidak memicu perselisihan tanpa ada sebab yang sudah jelas perkaranya.